Tuhan tidak bertempat dan tidak memerlukan tempat, tetapi ia berada pada tubuh kita, zahir dan batin. Hanya orang yang khawas, orang yang terpilih yang dapat menyaksikannya, tentunya dengan mata batin. Hanya orang yang terpilih yang dapat melihatnya, yaitu para sufi, wali-walinya. Jadi di diri cuma orang terpilih yang akan melihat. Artinya tadi itu yang sudah dikehendaki Tuhan. Nah ini catatan Guyon. Nah, hakikat sholat yang sebenarnya yaitu dengan cara marifat, pandangan marifat. Yang dikatakan sholat itu ialah menyaksikan diri akan keesaan Tuhan pada diri. Maksudnya saat sholat itu berarti menyaksikan diri sendiri akan keberadaan Allah, yakni zat, akan keberadaan Muhammad, yakni sifat. Zat Allah nyata batin, rupa roh. Sifat Muhammad nyata jasmani, rupa jasad. Nah, sempurna zat sifat Allah, Muhammad, ruh dan jasad, sempurna jadi insan diri kita. Itulah makna sholat yang sebenarnya. Menyadari diri kita, menyaksikan akan keberadaan diri kita, menyaksikan akan keberadaan diri kita, kenyataan Allah dan Muhammad. Nah, jadi menyadari akan keberadaan diri kita dari itu kenyataan Allah dan Muhammad. Jadi saat kita sholat tadi itu berarti menyaksikan diri sendiri. Maksud menyaksikan diri sendiri ini itu menyaksikan diri kita dari itu memang hakikatnya dari itu wujud Muhammad. Itu menyaksikan diri sendiri maksudnya. Jadi yang menyaksikannya tadi itu Tuhan, yang disaksikannya tadi itu sifatnya, yang menyaksikannya tadi itu zat, yang disaksikannya tadi itu sifatnya. Akan keberadaan Allah yakni zat, ya kalau akan keberadaan Muhammad yakni sifat. Jadi yang disaksikan tadi itu di diri kita waktu sembahyang tadi itu zat dengan sifat, yaitu Allah dengan Muhammad. Allah itu nama batin, Muhammad itu nama zahir. Nah, jadi zat Allah nyata batin, rupanya ruh. Jadi zat Allah itu nyatanya batin, rupanya itu ruh. Ruh. Jadi sifat Muhammad nyata jasmani, rupanya jasad. Nah, jadi zat Allah itu nyata batin, rupanya ruh pada kita, ruh kita nih nah. Nah, kita bisi ruh, merasa ruh. Itu zat Allah, nyata batin namanya batiniah. Nah, sifat Muhammad nyata jasmaniah, rupanya jasad, batang tubuh. Nah, jadi sempurna jadi insan, sempurna jadi manusia sudah, yaitu diri kita. Nah, jadi zat dengan sifat tadi itu sempurna sudah dengan jadi diri kita. Zat tadi itu ngarannya ruh, jasmani tadi itu ngarannya Muhammad. Lalu sempurna yaitu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, zat Muhammad Rasulullah, yaitu jasad, ruh dan jasad. Nah, jadi itulah makna sholat yang sebenarnya. Menyadari diri kita, menyaksikan. Jadi menyadari diri kita ini menyaksikan bahwasanya yang kita saksikan waktu sholat tadi itu adalah Allah dan Muhammad, yaitu rupa ruh dan rupa jasad yang tiada lain daripada zat dan sifat. Jadi kita menyadari waktu sembahyang tadi itu, kita menyadari bahwasanya yang kita saksikan waktu berdiri tadi itu inilah keadaan zat dan sifat. Kita serta lagi yang sebenarnya tadi itu menyadari diri kita tadi itu menyaksikan akan keberadaan diri kita, kenyataan Allah dan Muhammad. Jadi menyadari bahwasanya diri kita ini adalah kenyataan Allah dan Muhammad. Sadar kita nih waktu hendak sembahyang tadi itu, lalu mengucap Allahu Akbar, waktu mengangkat tangan ini, tarik nafas ke atas, segaranya ini aku sudahnya Allahu Akbar. Ini menyadari diri kita tadi itu bahwasanya tadi itu kita menyaksikan akan keberadaan diri kita, kenyataan Allah dan Muhammad. Adapun yang dimaksud asa itu yaitu Allah, Muhammad, insan.
Nah, kita bukan insan dan kita tidak bisa jadi insan. Artinya dari kita bukan manusia dan kita tidak bisa jadi manusia. Itu arti asal tadi itu. Kita bukan Muhammad dan kita tidak bisa jadi Muhammad. Kita bukan Allah dan kita tidak bisa jadi Allah. Karena Muhammad itu diri Tuhan. Allah itu nama Tuhan. Dan untuk pujinya kepada Muhammad rupanya insan. Jadi Allah Muhammad itu diri Tuhan. Allah itu nama Tuhan, untuk pujinya kepada Muhammad rupanya insan kita ini manusia. Nah, karena Tuhan itu bersifat awal, akhir, jahil, batin. Inilah kenyataan zat sifat asma afal Tuhan yang sesungguhnya. Jangan ragu lagi akan penjelasan ini. Inilah yang sebenarnya zat Tuhan yang sebenarnya, wujud Tuhan yang sebenarnya. Allah itu nama keesaan sifat, Muhammad yang punya sifat. Nah, jadi barang siapa tidak tahu dengan Muhammad, hidupnya pasti sengsara dunia akhirat. Ingat, jangan kada kenal dengan Muhammad. Nih salinanku. Ingat, jangan kada kenal dengan Muhammad. Jadi kita waktu sembahyang tadi itu berdiri sudah kita menyaksikan tadi itu bahasanya kita. Padahal bukan kita. Menyaksikan dengan penyaksiannya, yaitu yang ada itu hanya Allah, yaitu yang ada itu hanya Allah dan Muhammad. Nah, Allah dan Muhammad. Muhammad itu diri Tuhan. Allah itu nama Tuhan. Jadi Muhammad dengan Tuhan itu dua ngarannya. Wujudnya satu. Satu wujud aja, dua ngaran. Kita ambil contoh gula. Gula lawan manis, dua ngaran. Padahal wujudnya satu aja. Gula tuh bulat kalau wujudnya. Ya kalau cuma ngarannya dua. Jadi Allah itu laksana gula. Muhammad itu laksana manis. Karena Allah itu nama Muhammad. Allah itu nama, ini kan bahasanya kayak ini. Muhammad itu diri Tuhan. Arti diri tadi itu rupanya. Muhammad itu rupanya Tuhan. Nah, Allah itu tadi itu namanya Tuhan. Allah tadi cuma nama Tuhan tadi itu ia tidak lain juga nama Muhammad, karena zat Allah tadi itu sudah jar kepada Muhammad yang mengaran sifat. Jadi zat dengan sifat tadi itu dua ngaran, cuma satu wujud sudah. Nah, lalu pengaran Allah rupanya Muhammad, ngarannya Tuhan rupanya Muhammad, ngarannya gula rupanya manis. Aslinya manis. Ngarannya manis rupanya gula. Jadi kalau bujur kalau satu kalau itu ada di diri kita. Nang ini nanti esakan hancurkan rasa kita nang ada rasa Muhammad. Hancurkan rasa Muhammad yang ada rasa Tuhan. Hanya Allahu Akbar. Mirat kada? Itu orang mirat. Ketemu Tuhan kalau orang mirat tuh. Namun ya karena itu kan mau ketemu Tuhan. Nah, makanya ini nah mi'raj bacaannya. Ini hakikat sholat yang sebenarnya itu mi'raj. Kira tadi marifat mi'raj. Nah, ini. Mi'raj tadi itu arti mi'raj itu naik sampai kepada Tuhan. Nah, itu bahasanya tadi itu. Nah, susunannya. Nah, ini sudah yang aku tulis dulu nih kan, coba ini kupanjangin lagi supaya paham. Apa? Ayo. Iya. Jadi baharatan sukut aja lagi. Ya. Baharatan sukut. Makanya yang memandang Muhammad itu, ya dirinya sudah. Yang memandang Muhammad itu yang tahu Muhammad dari itu dirinya, bukan kita lagi. Kamu yang masih kita memandang salah aja masih. Dirinya memandang dirinya. Ya, makanya bahasanya tadi itu Allah dengan Muhammad itu berpandang-pandangan tiada berkesudahan lagi. Begitu juga dengan Muhammad tiada berkesudahan pandang dan pujinya kepada Tuhannya.
Nah, jadi selalu berpandang-pandangan. Tidak berkesudahan tadi itu artinya kada berputus-putusan. Nah itu orang nang di sini artinya duduk bako sudah kekal dengan Tuhan. Pertama makam pana, kedua makam bako. Pana ul pana, bako ul bako. Lalu muntahai lagi. Nah, jadi inilah cara mengenal Allah, yaitu marifatullah. Sebelum mengenal Tuhan, kenal diri. Kenali diri. Jadi sebelum mengenal Tuhan, kenali diri. Sebelum mengenal diri, kenali Adam. Nah, ini susunanku seorang nih. Sebelum mengenal Adam, kenali Muhammad. Setelah kenal Muhammad, kenal Tuhan. Nah, jadi sebelum mengenal Tuhan, kenali dulu diri. Sebelum mengenal diri, kenali dulu Adam. Sebelum mengenal Adam, kenali dulu Muhammad. Setelah kenal Muhammad, kenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa nafsahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal akan dirinya, maka ia akan mengenal akan Tuhannya. Dan barang siapa mengenal akan Tuhannya, maka binasa wujud dirinya. Pahamannya hadis Nabi SAW ini, siapa kenal diri Muhammad, bukan diri kita. Aku nulis, aku memahamakan. Jadi siapa kenal diri Muhammad, bukan diri kita. Nang pahaman nang man arafa nafsahu tadi itu nah. Nang barang siapa mengenal akan dirinya, maka mengenal akan Tuhannya. Dan kebanyakan orang diri kita nang dikenal, padahal bukan diri kita. Karena sebenarnya rahasia diri tadi itu adalah Muhammad. Nah, al-insanu siri wa nasirihu. Insan itu rahasiaku dan rahasiaku sifatku. Arti insan rahasia itu ya Muhammad. Muhammad itu rahasia Allah. Nah, itu pahamannya tadi itu. Nah, jadi siapa mengenal diri Muhammad, bukan diri kita. Maka mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal dirinya, Tuhan juga. Nah, ya kalau jadilah siapa yang kenal diri Muhammad, bukan diri kita. Maka kenal Tuhan. Siapa yang kenal dirinya, Tuhan juga. Nah, siapa yang kenal dirinya Tuhan juga? Yang bernama Muhammad. Maka kenalah Tuhannya. Nah, karena Muhammad itu kada lain dirinya, wujudnya, jatnya. Lalu Muhammad berjasad, namanya Adam. Karena berada di alam insan, manusia rupanya. Nah, manusia rupanya sudah. Ulun rupanya, nah pian rupanya, nah kada lain. Pahami dengan sungguh-sungguh. Inilah kebenarannya, jangan ragu lagi. Ini kususunakan. Lengkap benar nih dah. Ini kubukakan nih. Iya, ini langsung kususunakan supaya kita nang membaca anakku kena kan. Iya. Peninggalan din anakku nih kau membacanya. Nah, ilmu nih. Nah, jadi Tuhan itu laisa kamislihi syai'un, tapi nyata. Bila kada nyata, hijab namanya. Karena Tuhan itu sudah jahir, rupanya insan. Tuhan itu sudah jahir, rupanya insan. Nah, yang dikatakan sirullah itu kada lain nyawa. Nyawa itu kada lain wujud dan jasad Muhammad, rupa insan. Nah, tetapi diri kita bukan Tuhan. Ingat ini. Nah, wanu kan kalau ingat ku tegaskan. Tetapi diri kita bukan Tuhan. Ingat ini Joko. Kita bukan Tuhan. Tetapi kita ini kenyataan wujud Tuhan yang sebenarnya. Kita ini bukan Tuhan, tetapi kita ini kenyataan wujud Tuhan yang sebenarnya. Bukan Tuhan kita. Ingat ini Joko nah. Jangan sampai mengaku kita Tuhan. Kita ini hanya, ya makanya caranya membaca, kita ini kenyataan wujud Tuhan, itu nang wujudnya. Kalau kita ini Tuhan salah, kita ini kenyataan wujud Tuhan, hanya bujur. Makanya harus bisa cara membacanya. Jadi sebelum mengenal Tuhan, mengenali dulu diri.
Sebelum mengenal diri, kenali dulu Adam. Sebelum mengenal Adam, kenali dulu Muhammad. Setelah kenal Muhammad, pasti orang itu kenal Tuhan karena Nabi insya Allahan. Karena yang tahu dengan Tuhan itu hanya Muhammad. Karena Muhammad lawan Tuhan tuh kada berpisah, kada bercerai. Jadi dirinya mengenal dirinya sendiri. Jadi pandangannya gini bacanya, aku melihat rupaku pada rupamu, tetapi yang berbuat itu aku juga bukan kamu. Aku mendengar perkataanku padamu, tetapi yang berkata itu aku juga bukan kamu. Aku mendengarkan pendengaranku padamu, tetapi yang mendengar itu aku bukan kamu. Paham mereka? Aku melihat rupaku pada rupamu, tetapi yang berbuat itu aku bukan kamu. Bukan pandangan ini. Kalau pandang-pandangan kayak pandang-pandangan saling menafikan kita. Nah, jadi siapa kenal diri Muhammad bukan diri kita. Tadi itu kan sebelum mengenal Tuhan, kenal dulu diri. Sebelum mengenal diri, kenal dulu Adam. Sebelum kenal Adam, kenali dulu Muhammad. Setelah kenal Muhammad, pasti mengenal Tuhan. Nah, jadi di sini siapa kenal diri Muhammad bukan diri kita. Maka kenal Tuhan. Siapa yang kenal dirinya, Tuhan juga. Nah, jadi siapa yang kenal dirinya, Tuhan juga. Maksudnya siapa yang kenal dirinya, Tuhan juga. Yang bernama Muhammad nih. Diri Tuhan juga yang bernama Muhammad. Jadi diri Tuhan itu bernama Muhammad. Maka kenalah Tuhannya. Karena diri Muhammad juga yang mengenal Tuhan tadi itu. Karena Muhammad itu kada lain dirinya, wujudnya, jatnya. Nah, lalu Muhammad berjasad. Muhammad tadi itu jahir lalu berjasad. Namanya Adam. Adam tadi itu ya manusia. Iya insan. Nah, karena berada di alam insan, manusia rupanya. Jadi Adam ini tadi itu karena berada di alam insan sudah jahir. Nah, lalu insan manusia rupanya. Rupanya ini manusia, wujudnya manusia. Rupanya itu ya ulun rupanya, pian rupanya, ikam rupanya, ada lain. Nah, pahami dengan sungguh-sungguh. Inilah kebenarannya, jangan ragu-ragu lagi. Nah, ini sudah jahirnya. Pahamannya ke situ sudah. Tangkap benar itu. Nah, ini lagi sob. Nah lah, kalau kita merasa mempunyai diri, berarti kita merasa lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya kalau apabila kita nih masih merasa mempunyai diri, berarti kita merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam yang terdahulu diciptakan Tuhan, inya kada mengakui dirinya ada. Karena yang bernama Adam itu tiada. Kenapa? Jadi kita yang beribu keturunan ini mengaku hebat daripada Nabi Adam. Nah, sedangkan kita sudah beribu-ribu tahun keturunan dari Nabi Adam. Adam saja tidak merasa mempunyai diri. Kenapa kita merasa mempunyai diri? Berarti kita merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Nah, Tuhan berkata kepada Adam, hai Adam, batang tubuh ikam itu damai kudratku. Kehendak ikam itu damai irodatku. Tahu ikam itu damai ilmuku. Hidup ikam itu damai hayatku. Pendengaran ikam itu damai samaku. Penglihatan ikam itu damai basarku. Perkataan ikam itu damai kalamku. Sempurna sifat 7. Lalu batang tubuh ikam itu damai ngarannya wujud mutlak. Kehendak ikam itu damai ngarannya nyawa mutlak. Tahu ikam itu damai namanya nafsu jatul hak. Hidup ikam itu damai namanya roh idafi. Nah, pendengaran ikam itu namanya damai jat hakiki. Penglihatan ikam itu damai ngarannya rohani. Perkataan ikam itu damai ngarannya jasmani. Sempurna sifat 7. Adam aja dipadahkan Tuhan kadada. Kenapa kita merasa ada? Berarti kita merasa hebat pada Nabi Adam alaihissalam. Makanya arti Adam itu tiada, kadada atau pana. Itu pahamannya.
jelas benar. Aku harus lagi mencari yang lain kan. Kan jadi Adam jadi badahakan Tuhan kadeda. Kenapa kita mengaku ada? Jadi masalahnya di sini akun aja. Akun kita. Kenapa hujan kan nih? Kritik aja. Jadi nang dicari tadi itu sudah nyata. Nang mencari ini kada nyata. Iya. Balik. Tuhan tadi itu nyata, bukan gaib. Nang gaib itu kita. Arti gaibnya itu kada ada. Nah, itu Tuhannya kada kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bukan itu, bukan ini. Artinya kalau kau disambat, kalau kau ditunjuk, kalau kau diapai, Tuhan tidak bertempat. Nya kada bertempat Tuhan tuh. Dan tidak memerlukan tempat. Karena apa? Karena tempat itu Tuhan yang mencipta. Tetapi ia berada pada tubuh kita. Jadi kenyataan Tuhan yang paling nyata di alam semesta ini ialah manusia ngarannya, makhluknya manusia nih. Kenyataan yang nyata. Yang pernyataan Tuhan yang paling nyata tuh jadi manusia ini dinyatakan Tuhan tau lah. Bukan di alam semesta nang kena di gunung di langit kada. Di manusia sidin berbeda Kenyataan. Ya Tuhan kenyataanku tuh paling nyata jadi manusia tuh di insan sidin. Kenyataanku yang paling nyata di situ. Nah, makanya hanya orang yang khawas, orang yang terpilih yang dapat menyaksikannya. Nah ya kalau Tuhan sudah memberikan sudah ilmunya kepada kita, pengetahuannya kepada kita, itu pahamannya nah itu bacaannya. Nah, padahal kadang ke kita juga cuma bacaannya ke kita. Nah lalu karena kita dapat menyaksikannya tentunya dengan mata batin. Makanya mata batin tadi itu kita memandang dengan mata jahir, mata batin yang menyaksikannya. Bukan mata jahir. Kita melihat di sini gelas, melihat HP, melihat piring. Nah, cuma kita larikan kepada mata batin, lalu kita nyatakan gelas ini tadi itu sebenarnya kadeda. Pada hakikatnya kadeda. Piring tadi itu kadeda pada hakikatnya. Yang ada tadi itu tiada daripada Nur Muhammad. Nah, itu pahaman di situ. Kita memandang secara kan sudah ada ilmunya. Iya. Nah, di situ kita mandang tentunya dengan mata batin. Hanya orang yang terpilih yang dapat melihatnya. Nah, yaitu para wali-wali, Buan Sufi, Buan Arif Billah. Nah, itu. Makanya ilmu batin ini waktu kita duduk sendirian, waktu kita duduk mungut itu, nah itu jangan lepas, jangan mahayal ke dunia ini, jangan. Kalau pang anak mahayal nang yang ngalih dari gunung jadi emas ya, ngalih nang mahayal nang makanya lah orang anak mencapai ilmu sini rasa sakit sedih di hati itu dibuangi dulu. Amunnya masih ada rasa sakit di hati, rasa sedih di hati, rasa kecewa di hati, karena kau masuk ke sini. Karena Tuhan kena menerima orang yang gundah gulana. Jadi hilangkan dulu itu jasidin, hilangkan dulu yang itu, yang ada hanya raku, hanya itu bisa sampai wadaku. Amunnya kadal, amunnya masih ada sedih lagi, ada gundah gulana lagi, karena tenang. Makanya kan orang yang berjikir tadi itu orang tenang. Alajin amanu wa tatmainu qulubuhum ala dzikrillah. Ala dzikrillah tatmainu qulub. Tenanglah di sini orang-orang yang berzikir tuh. Artinya maka tenang. Nah, jadi amunnya kada tenang, kalau aku berzikir sama amunnya kita kada kau tenang, kita kada kau hapusakan diri dan Allah. Nah, jadi kenikmatan di dunia ini yang paling besar itu yang menyaksikan Allah dari itu dengan penyaksiannya. Saya katakan inilah menyaksikan Allah dengan penyaksiannya, bukan menyaksikan Allah dengan penyaksian kita, bukan. Menyaksikan Allah dengan penyaksiannya. Bukan menyaksikan Allah dengan penyaksian kita. Makanya kita waktu sembahyang tuh nang menyaksikan itu bukan kita. Dirinya menyaksikan dirinya. Dirinya menyaksikan dirinya. Dirinya juga yang
Makanya awalnya sudah dirinya menyaksikan dirinya, jangan lagi pindah kita dibuat-buat lah situ. Rasa aku dirasanya kada ada bang sudah kada mau lagi nih itu belum lagi, itu belum pandai lagi, masih merasa ada apa itu belum lagi kada kawa. Allahu Akbar. Oh, rasanya aku kada dapat ada Tuhan yang terkawa lagi itu. Terkawa lagi masih badan tuh masih belum hilang lagi. Nah jadi nang ika merasakan waktu sembahyang tuh nang berbuat Allah, nang rukuk Allah, nang sujud Allah, nang duduk Allah. Jangan ada lagi kita jajah makan itu. Nah, lalu bujur aja nih nang kupandang nih sudah jahirnya nang bengar Muhammad sudah jadi inya aja lagi nang memandang dari itu karena ada lagi kita jadi jet memandang sifat aja lagi jet memandang sifat artinya dari itu Allah dengan Muhammad itu berpandang-pandangan tidak berkuasa. Allah itu kan nama zatnya, Muhammad itu nama sifatnya. Jadi sifat dengan Muhammad dengan zat itu kada bercerai. Jadi sifat dan zat itu berpandang-pandangan atau ruh dengan nyawa berpandang-pandangan. Allah dengan nyawa dari itu berpandang-pandangan Muhammad. Ini dua nama satu wujud. Kalau nang diesakan dari itu tiga nama satu wujud. Allah, Muhammad, Insan, tiga nama wujudnya satu aja. Itu nang diasakan, nang dinyatakan dari itu di situ. Apalagi punya aku nama membuka nang di kitab di situ. Kitab di situ nang jam nyuara jam 9 aja. Oh, disuruh membuat HP dia. Kira jam selang 11 kalinya. Kalau pola sesuai amanat kalau bapak rasa sampai kita kan. Nah, rasa-rasa apalagi nang rasa nang kada mengerti pak. Tanya-tanya aja dulu. Kira-kira nang dicatat itu kau aja sudah mengambil kesimpulan, tinggal memahami katanya aja lagi. Yang memahami ini nah, jadi betapun aja lagi kamu. Ada apa bang berpikir orang orang belajar tukang langsung bisa langsung bisa mengolah nang rumah. Ya kalau makanya belajar itu jangan sampai kada jadi ahlinya. Jangan tanggung. Nah ini kamu yang tanggung kada jadi duit. Belajar bertukang tuh tanggung belajar kada jadi duit kada dikira orang. Harus bisa. bisa. Karena mau dikira orang lah. Aku juga mau dikira orang kan menjahit itu nah kada tutung selawar kada pajang lagi duit. Malah dimamai orang. Nah, sembahyang punya kada ahlinya kamu jangan pindah sembahyang. Dimamai Tuhan. Dimamai Tuhan ini yang kada ahlinya. Sembahyang itu lain kita nang ahlinya. Diri rahasianya nang ahlinya. Nang Muhammad tuh ahlinya. Muhammad tuh ahlinya. Nah sebenar-benar hamba tuh lain kita. Nah sebenar-benar hamba tuh ya Muhammad. Muhammad aja orangnya. Muhammad itu siapa? Rahasia Tuhan. Kada lain daripadinya juga. Jadi gula lawan manis. Lawan manis. Nah contoh lah. Jadi satu. Ini contoh. Nah nih pulpen. Nah air lah ombak kira dulu air laut ombak buih lah kalau orang awam lah kalau orang yang kada hawas anak boperi kalau keseberang nah yang dilihatnya tuh buih lawan ombak loh lautan nah ini jadi lihatnya tiga macam aja
Nah ini nilai kalau orang awam, kalau orang ada tembus memandang, kalau orang tembus memandang lah ombak ini dilihatnya air, Ombak air juga. Gelombang nih dilihatnya air juga. Iya. Nah lautan ini air juga, tembus katanya memandang. Kalau orang ada tembus tuh, juga ada gelombangnya. Banyu, padahal banyu di hadapan kan melihatnya banyu itu karena sampai banyu. Padahal hakikat buih ini ya air. Hakikat ombak ini ya air. Hakikat lautan ini ya air. Amunnya karena air, karena lautan. Amunnya karena air, karena ombak. Amunnya karena air, karena buih. Jadi nang jadi buih air. Nang jadi ombak air. Nang jadi Air. Nang jadi lautan air. Nang jadi insan Tuhan. Nang jadi Muhammad Tuhan. Nang jadi rahasia tapi sudah mulai ke sini, sudah mulai lagi nang ini. Padahal nyata masih ada airnya. Padahal nang bergerak air. Buih itu kan putih-putih. Air kalau Air. orang kan melihat lagi itu. Orang tertipu dengan melihat buihnya. Bagusnya buihnya ya. Iya. Padahal nyatanya tuh air. Kalau ketiganya ini nyata kalau air. Melihat gelombang. Bagusnya gelombangnya aja. Karena melihat pada air wujudnya. Air. Nyata. Lautan yang gadal tuh. Bagusnya lautan itu ya. Bagus ada pulau. Padahal air. Jikalau tiada air, tiada lautan. Jikalau tiada air, tiada ombak. Jikalau tiada air, tiada buih. Jikalau tiada Tuhan, tiada Muhammad. Jikalau tiada Muhammad, tiada Adam. Jikalau tiada Adam, tiada insan. Wujud insan. Nyatanya kan. Nih, ini laksana air ini laksana apa ngarannya ras apa ngarannya nih yang sampai semalam tuh Robbul Ijati. Nah, ini Robbul Ijati. Air ini laksana Robbul Ijati. Laut ini laksana Robbul Alamin. Nah, batu lagi. Ombak ini laksana Rahmatan lil Alamin. Nah, batu lagi buih ini laksana Adam. Jikalau kadada Adam, jikalau kadada Robbul Alamin, kadada Rahmatan lil Alamin. Bangaran Allah. Di bangaran Allah itu di sini. Jikalau tiada ada Rahmatan lil Alamin, kadada Robbul Alamin. Bangaran Muhammad. Jikalau tiada Muhammad, maka tidak ada Adam. Jadi zat sifat Robbul Ijat ini jahil sudah ke Robbul Alamin, zat sifat asmanya. Zat sifat asma Robbul Ijat ini jahil sudah ke sini. Kerahmatan alamin. Zat sifat asma af'al rahmatan alamin jahil kepada Adam. Adam ini mengandungi zat sifat asma rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin mengandungi zat sifat asma af'al Rabbul Alamin. Nah, Rabbul Alamin ini mengandungi zat sifat asma af'al Rabbul Ijati. Nah, jadi Adam ini bertuhankan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin bertuhankan Adam ini bertuhankan Rabbul Rahmatan lil Alamin. Rahmatan lil Alamin ini bertuhankan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ini bertuhankan Rabbul Ijati. Rabbul Ijati ini Tuhan sekalian zat. Rabbul Alamin ini Tuhan sekalian alam. Bangaran Allah. Ini Rabbul Ijati ini yang kada huruf kada suara ila hurufin wala sautin. Nah, lalu jahir bangaran Allah. Lalu ngarannya Rahmatan lil Alamin. Nah, Rahmatan lil Alamin lalu jahir bangaran sifat yaitu bangaran Muhammad. Muhammad ini jahir lalu bangaran tubuh manusia insan
yaitu Adam. Lengkap kalau. Jadi nang 3 buting ini di sini gaibnya ke sini, dan ini gaibnya ke sini, dan ini gaibnya ke sini. Jadi Rabbul Ijati gaibnya kepada rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu gaibnya kepada Rabbul Ijati gaibnya kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin gaibnya kepada rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin gaibnya kepada Adam. Maka disinilah Adam ini namanya mengandung kerahasiaan Tuhan. Jadi Adam ini sudah ada zat Allah Ta'ala, ada sudah di sini. Sifatnya ada sudah di sini. Asmanya sudah ada di sini. Apanya sudah ada di sini. Jadi hanya orang yang dibukakan hijab yang dapat memandang. Nah, 4 macam kalau memanukan. Samalah. Nalah. Nah, nalah kain. Ya. Benang. Lawai. Kapas. Kapas diolah jadi lawai. Lawai ditenun jadi benang. Benang diolah jadi kain. Nah, padahal kain ini asalnya kapas. Ya kalau nah, benang ini asalnya kapas. Lawai ini asalnya kapas. Nah, tapi sudah jadi sini wujudnya kada kelihatan lagi. Nang lesa, nang kada berubah besar kelihatan lagi. Cuma nyata di sini jahirnya. Jadi yang punya anak memandang ini pandang secara batin. Karena rupanya sudah lain. Lain sudah rupanya. Nah, rupanya sudah menjadi seluruh alam dan bermacam-macam. Makanya menyatukan rupanya dari itu pandang rupa daripada tubuh Muhammad. Jadi yang memandang tubuh Muhammad itulah sudah kenyataan zat sifat asma afal Allah yang ada pada insan yang bernama Rasulullah Muhammad Rasulullah. Dan jadi ilmu ini hebat-hebatan suhut aja lagi. Hebat-hebatan menembus aja lagi kamu menembus. Jadi kamu sedikit aja apabila kamu ada tuh diingatakan Tuhan, kamu ingat karena apabila lupa apabila ada yang lagi. Nah itu kamu nak mengetahui rahmatnya itu di situ. Jadi apabila karena kamu asa ingat, nah ya sudah tuh orang ini sudah di situ tuh. Ingat tuh lah. Ada lagi sudah kita tuh. Mulai itu sudah tuh orang ini sudah ada lagi kita. Makanya subadahkan manusia itu bukan Tuhan. Tapi kenyataan wujud tuh wujud Tuhan. Makanya manusia lain Tuhan, cuma ada lain. Ini sudah orang paham ilmunya, ada lain. Wujudnya manusia itu lain Tuhan, cuma ada lain. Artinya jadi bahkan kada lain itu karena wujud manusia itu tiada lain daripada wujud Muhammad. Sedangkan Muhammad itu rahasia Allah. Insan itu kan daripada roh itu daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu daripada rahasia Allah. Nah jadi kan ada lain pahamannya tadi itu. Jadi amun orang kada tahu di hakikat dasar lain. Amun orang tahu di hakikat kada lain, lain Tuhan cuma kada lain. Lain Tuhan cuma kada lain. Artinya itu Muhammad itu bukan Tuhan cuma kada lain. Ada lain pada Tuhan. Nah, kain ini lain benang. Cuma kada lain. Ada lain pada benang. Cuma kada boleh dibedahkan benang sudah. Rupanya sudah kain. Iya. Rupanya sudah kain. Cuma kalau kita pintar dari mana asal kejadiannya? Dari benang. Dasar benang wae. Cuma kada kok disambat salah. Iya. Karena wujudnya kain sudah. Itu kok dari nukar benang. Kalau nyata kalau jadi amunnya hendak mencari manis, hancurkan dulu gula. Amunnya diandak aja nang kayak ini gula nah gula. Setahunan kada dapat manis. Diendak warna. Nah, lalu di mana cara mendapat? Nah, hancurkan. Hancurannya dirasa. Rasa gue.
rasa kalau yang ayo kamu jadi letakkan aja. Ini misalkan orang primitif ini kada pernah lagi gula, kada pernah mendengar gula itu manis. Lalu jadinya, nah ini nama manis, nah mananya percaya. Padahal manis kada percaya, ya karena ada ilmunya, karena ada pengetahuannya, karena pernah belajar bahwasanya gula itu manis. Nah sekalinya mencoba, dirasa ih dasar manis ya. Dirasa dulu ikam hanya sampai ke Tuhan. Amun ikam kan dirasa dengan rasanya, rasa merasa terasa dirasa. Sudah merasa rasanya hanya sampai. Nah rasanya dah. Amunnya masih rasa kita karena mau sampai. Ayo iya. Tuh makannya itu. Iya. Ini berapa? Iya. Ini rekam terus nih lah. Hah? Rekam terus tuh. Terus. Wah, udah kecil udah. Ini sejam. Nih. Kan saya habis memorinya apa? Habis memorinya habis. Banyak memorinya. HP kamu kok jadi rekamkan kayak ini kan? Ada kau memo, ada di memorinya. Apa? Bisa di telepon bisa di kada bawa memori telepon aja. Bisa kan di download dulu. Enak kan downloadkan. Nama rekam nyaman. Kan sambil ya. Jadi misalnya kita mah ya itu kali. Nah rasanya itu nah. Rasanya. Rasa itu. Jangan nyatakannya lah, jangan ada lagi rasa aku. Nah itu tuh. Apabila sudah kerja rasa aku pasti rasa tuh. Tapi kan boleh lagi disambut oleh Tuhan. Sekedar tahu aja lagi aja. Ikam tuh lah hendak berjalan, anak memuruk sepatu, urus lagi beban darah, aku memuruk sepatu, rusak, langsung puruk aja. Itu karena ada buruk ada bersuara. Kamu yang masih disambat, dibandingkan orang-orang gila. Aku memuruk sepatu ya. Aku dulu. Orang gila lah. Kamu ini sudah tahu, anak makan kursi beban darah, aku nak makan ambil sudah. Siapa yang berjalan tuh? Ayo. Ikam lah. Jadi bubuannya kan kepada hari itu. Jako di sini siapa Jako nak hendak sembahyang lagi, nak harap mengerjakan syariat lagi Jako. Narasa sudah sampai Jako kajian ilmu siapa di sini. Ikan Jako nak sembahyang lagi. Harapnya pun Jako ikam nak sembahyang lagi. Jako pabila, ikam Jako kurang sembahyang pabila. Ikam sembahyang Jako pabila. Nah, aku madahkan sembahyang itu Jako perintah siapa? Perintah Allah kalau yang dibawa oleh Rasulullah. Ya kalau sembahyang itu perintah Allah kalau amune ikam kada menggawi perintah Allah, ikam sadar lah Jako hari-hari itu perintah Allah ikam gawi. Sadar lah Jako ikam. Ikam Jako anak makan itu perintah Allah. Ikam Jako anak minum itu sudah perintah Allah. Ikam Jako anak berjalan itu sudah perintah Allah. Kenapa Jako perintah oleh sembahyang ini kada digawi? Berarti ikam merasa nang ikam gawi itu ampun ikam. Perintah Allah ini sembahyang salah. Nah jadi Jako beli ikam hendak bujur-bujur kada sembahyang lagi. Ikam Jako jangan lagi makan, jangan lagi minum. Kenapa Jako? Karena makan minum itu sudah perintah Allah. Cuma ikam Jako kada sadar. Amunnya kada Tuhan menggerakkan maulah makan. Iya. Amunnya kada Tuhan menggerakkan maulah menaguk banyu. Ikam Jako kada sadar. Jadi Jako jangan kalau ditinggal Jako syariat nih. Karena Jako kesempurnaan hakikat itu Jako jahirnya di syariat. Makanya wala syariatun ala hakikatun batilatun. Jadi pembeli orang bersyariat kada hakikat batal. Orang hakikat bang wala hakikatun ala syariatun atilah. Nah orang berhakikat kada bersyariat lagi hampa. Dua-duanya Jako kena. Jadi harus digawi Jako. Jadi pembeli menggawi syariat harus berhakikat. Tahu Jako lain seorang lagi menggawi. Hanya bujur Jako, ada ini kada Jako menggawi syariat kada hakikat, seorang terus. Ada juga Jako sudah dapat ilmu hakikat, kada mau lagi sembahyang, rasa dapat sudah bujur. Padahal seorang kada ada bujur, nang bujur itu bujur orang. Namunnya bujur seorang rasa dapat ke Tuhan sudah. Contoh lah aku bandingkan, syariat itu bukan kita, syariat itu syariatullah.
Hakikat itu hakikatullah, marifat itu marifatullah. Kan marifat hakikat itu marifat itu marifatullah. Jadi syariatullah, tarikatullah, hakikatullah, marifatullah. Karena bukan syariat kita. Makanya sembahyang itu bukan kita lagi. Amun kita aja lagi sembahyang salah aja masih. Nah sembahyang itu sudah Muhammad. Kaulah Muhammad melepas pekerjaannya. Nah salah itu kita. Kita nang sembahyang nang salah. Amun sudah orang kenal diri Muhammad tadi itu orang lagi apa? Ini sendiri yang mengerjakannya bukan kita. Jadi lagi apa? Melepas syariatullah. Itu syariatullah itu bukan syariat kita. Makanya arti syariatullah tadi itu ya tubuh ini nah syariatullah. Tubuh ini ya syariat. Nanggaran syariat itu ya batang tubuh kita ini syariat. Nanggaran tarikat itu ya hati kita. Nanggaran hakikat itu ya nyawa kita, roh kita. Nanggaran marifat itu ya rahasia kita. Adalah kita bisa. Cuma andaknya di batang tubuh ini kita ngarannya badai kada kita kada. Nah, amunnya kada kita lah, amunnya anak kada kita. Syariat itu ngaran syariatullah ya batang tubuh. Nah, tarikat itu ngarannya tarikatullah ya hati. Hati tubuh. Kada ada layo kita. Nah, batu lagi hakikat yang dinamakan hakikat itu yaitu hakikatullah, yaitu ruh tubuh. Bukan kita lagi. Nah, yang dinamakan marifatullah itu yaitu marifat itu yaitu rahasia tubuh. Jadi nang ada tubuh, hati, nyawa, rahasia kada ada kita. Ini nangan wujud Muhammad. Tubuh ini ngarannya sudah wujud Muhammad. Zahir batin sudah. Jadi kenyataan roh dan jasad ini ya bengaran Muhammad. Kenyataan roh dan jasad ini bengaran hakikat Muhammad. Nah, hakikat Muhammad sudah bengaran. Jadi ngarannya nang ada ini sifat lagi. Tubuh ini ngaran sifat, jangan ada lagi kita. Tubuh ini ngaran sifat sudah. Jadi sekadar ada kita ya apa? Sifat. Jadi manusia itulah kada bertubuh, kada berhati, kada bernyawa, kada beruh, kada berahasia, kada bejat. Itu manusia nang kita akui manusia itu. Nah, manusia lah kada berupa, kada bengaran. Nah, kita ini mau ambil hak orang, kita ini mau ambil hak orang sebenarnya. Kurang nih. Nah, ngaranku nen iim itu ngaranku, rupa iim itu rupaku, tubuh iim itu tubuhku, nyawa iim itu kenyataanku, rahasia iim itu adalah wujud rahasiaku yang ada pada Muhammad. Nah, kada hilang dah iim. Nah, kada dah kita. Nah, cuma kita aku nih merasa bisi rupa. Ini nak merasa bisi tubuh, merasa bisi kelakuan. Nah, coba buktikanlah apabila kita kada diberikan Tuhan akal, tahu lawan diri. Mana tahu? Orang gila itu tahu lawan dirinya. Teranjang tahu kalau lawan dirinya orang gila karena dia kada diberikan akal. Kita ini karena diberikan akal, lalu akal tadi itu bisa melihat itu lalu diakui. Kita ini mau akui hak orang aja. Sebenarnya ini kita ini nyatakan kita ini kada ada. Nang ada tadi itu, ya nang ada juga, nang wujud juga Nah, wujud artinya ada mustahil artinya kada ada. Nah, jadi kalau sudah Tuhan wujud, kada ada lagi nang lain dah selain daripada wujud Tuhan. Yang adanya wujud Tuhan aja lagi sudah. Wujud Tuhan aja sudah nang ada kan? Wujud sudah ada. Jadi mana kita lagi kalau dipander karena dibaca bang dua bang dibaca. Makanya pembela ilmu ini dibaca ada kita, ada Tuhan. Amunnya pemakaian kan ada lagi kita dibaca. Nah ada Tuhan aja. Nah itu yang bedanya. Makanya wujud nang ada ini wujud Allah Ta'ala. Kenyataan wujud Allah Ta'ala. Alam semesta ini kenyataan wujud Allah Ta'ala. Yang mepandir nih. Kenyataan wujud Allah Ta'ala sudah. Yang mupandiran nilai. Iya. Kenyataan sudah. Amerika nak tahu lah. Nang bangaran. Ikam siapa bangaran? Rudi. Nah Rudi itu Allah. Aku Muhammadnya. Amerika nak tahu. Nah pandangan sudah. Nah, makanya sudah aku pandangan kan pernah lawan aku. Ayo
aku kenal orang yang ambil aja orang di pasar sih kau tuh bawa ke sini tahu aku lan orang tuh. Nah di pasar tuh kan ada lainnya orang di hadapan kuning ada lainnya sama kali sama. ya. Nah itu pandang sudul kasratil wadah pandang yang satu daripada yang banyak. Satu aja nang kemandang kada boleh dua. Kalau kamu memandang dua lain. Berarti sama aja nang kayak gelombang kan itu. Mah tak kalau sudah jauh. Iya. Jadi kena kada gelombang. Nah jadi gelombang tadi itu kada ada. Iya. Nah ada banyu. Sebenarnya banyu nang ada. Karena nang jadi buih tadi itu banyu. Nang jadi gelombang tadi itu banyu. Nang jadi lautan tadi itu banyu. Ternyata wujud banyu aja. Buih semua satu. Iya. Tapi sudah jahir jadi buih. Buih lalu ada nampak model buih putih-putih. Karena kelihatan lagi wujud banyunya karena melati buihnya tadi itu. Melati gelombangnya ada nangka ini. Iya. Kada kelihatan lagi lalu gelombang. Gelombang kalau mana aja. Padahal nang hendak secara jelasnya lah. Banyu kanal dibungul pada orang bungul. Bukan banyu kanal mana. Padahal kada wujudnya sudah gambarnya banyu gelombang. Nah contoh lah aku ini anggaplah buih, ikam ini anggap gelombang. Padahal satu aja dipandang. Jadi sama aja Jahil Banten sama aja orang kayak di pasar itu ambil semuaan. Kayak binatang apa segala deh. Hal halus tuh. Nah, kamu sudah di sinilah, sudah kamu duduk sini. Guru kada ada lagi. Iya. Murid kada ada lagi. Kamunya masih ada guru, masih ada murid. Lain lagi. Habis tuh bangkam seberatan, habis. Jadi jangan lagi bergantung lawan guru. Kalau pengguru harap benar. Lalu kada sing lapasan lawan guru, dipingkuti baju guru. Gurunya gini belum tentu lagi selamat. Allah nang dipegang tuh Allah. Jangan siapa-siapa lagi nang dipegang. Wa tawakkal tu Allah. Allah nang dipegang, jangan lagi. Ini kada berpegang lawan laki, banyak laki kada berduit, sarik merangut. Iya. Laki dipingkuti. Nah di sini nang orang salah benar tuh. Banyak laki berduit diparaki, banyak laki kada berduit dijauhi. Nah, coba Tuhan dipingkuti. Berduit kada berduit laki tetap. Kada gudah gulana hati. Nang sayang tadi sama aja juga. Sama Nah, kayak kita nang misalnya kita jujurnya pangulir misalnya. Ibarat kan pangulir. Iya. Jujur aja kayak semua pangulir. Iya. Itu supaya kita rajin beribadah apa segala itu kayak apa tuh? Nah, sudah kupadahkan. Aku pilih kamu sudah dapat ke sini. Dia tuh. Ikam ini seorang, ada lagi seorang. Nang makanya aku padahkanlah orang nang pola beribadah ini ilmunya tidak ada. Aku padahkan ikam. Orang anak bertukang tuh, gimana bertukang ilmunya kan ada. Kamunya sudah tahu biar kan disuruh bertukangnya. Ya kan disuruh kali. Biar disuruh bertukang. Kenapa? Ilmunya tahu. Lain seorang lagi nawang gawe. Nang apa kada hebat. Amalan. Berarti kalau ada sampai hari. Nah, biar ikan kada bacaan lagi ini bahasa kasarnya tuh. Sampai kalian bisa perbuatan lagi deh. Iya. Misalkan ikan tuh kalau tahu bacaannya tetap sembahyang karena ikan daripada yang pasti bacanya nakar toyo di dirinya itu kasarnya tuh nang itu. Jadi beribadah lawan Tuhan tuh kada ada nang membatasi. Nah aku madahkanlah. Nah orang kada ada batis. Orang kan kalau syariat kan rukun 13 kan wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau bagi yang mampu kamu yang kada mampu berduduk kau sembahyang. Berabah kau sembahyang. Orang koma di rumah sakit tetap kau sembahyang. Pahami dulu kan apa arti sembahyang tuh. Arti sembahyang tuh sampai lawan Tuhan. Arti sembahyang tuh menyaksikan Allah. Dengan penyaksiannya itu arti sembahyang tuh. Kamu yang kada menyaksikan Allah kada sembahyang lagi orang. Itu arti sembahyang. Nah jadi jangan ditinggal syariat itu yang ditinggal. Makanya sudah kupadakan tadi itu mengaji orang hakikat ini bukan melemahkan syariat.
kayak bubunya lagi, kayak buahnya kayak orang-orang lagi sembahyang. Sama aja gawe, tapi seorang ini lain sudah kedudukannya. Kalau sudah seorang dapat ilmunya, seorang kedudukannya lain dipandang, lain pandangan orang biasa lain. Itu Tuhan yang memandangnya, lain makhluk lagi. Makhluk lagi biasa melihat Tuhan lain pandangannya. Dilenakan nih kan, nang orang kanalon aku tuh, loh orang kanal aku lain. Nang kanal itu sedikit aja kembali. Kalau nang aku kanalonnya itu banyak kembali. Kayak itu biasanya. Contohnya kayak itu, misalkan aku orang kaya nih, banyak nang kanalon aku nih, nang orang kanalon aku tuh, nang recak mendatangi aku tuh, recak nang aku barina banyak. Tapi karena kanal tuh baru sedikit aja gitu. Kayak itu bahasanya tuh. Aku ini ke kanalon tuh, harus lagi sering meminta, aku sudah Tuhan. Nah, aku kritik di hati ini, aku hendak ini sudah. Kalau salah nang kayak ini, yang itu dari semua. Jadi nak kayak sembahyang nih. Iya juga tuh nih. Perbuatan orang beratan karena perbuatan kita. Yang kulir yang rajin. Yang kulir itu kita. Yang kulir itu kita. Betul. Kita kan. Kulir itu siapa gerang? Manusia lah kalau wujudnya. Kulir itu. Tuhan adalah kata-kata kulir di Tuhan tuh. Kulir itu masih wujud manusia. Makanya sudah aku badakan, sebenarnya bukan perbuatannya. Yang kita utamakan tuh pertemuan hamba dengan Tuhan tuh. Pertemuan Muhammad dengan Tuhannya. Nah itu. Jadi istilah kulir tadi tuh pada tidak. Kenapa? Karena bolehnya bergerak sembahyang. Bolehnya berapa sembahyang? Itu karena sembahyang sholat tidak imun. Sholat yang kada putusan. Yang kada huruf pada bersuara. Makanya arti sembahyang itu pertemuan hamba dengan Tuhan. Siapa yang bertemu? Muhammad dengan Tuhan. Lain kita bang. Tapi memang kita tahu. Makanya itu. Aku pada kata itu tahu. Kamu yang kada tahu itu ya nakoler. Paham lah ya? Iya. Kamu ini orang tahu tuh. Kamu yang sembahyang. Kamu yang kada tetap juga sembahyang. Ada boleh kada. Karena sembahyang tuh kebesaran dan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Jadi kalau ditinggal, makanya sudah aku badakan yang sembahyang tadi itu ngarannya syariatullah, perbuatan Allah, bukan syariat makhluk lain. Yang ada tuh syariatullah, tarikatullah, hakikatullah, marifatullah. Ada kita benar membaca syariat kita, tarikat kita, hakikat kita, ada. Jadi nang kayak iblis kau mau mengaruhi kita tuh lupa kita kada kenal diri. Aku memadahkan lah apabila ikam kada pepilihnya ikam lah menyatakan harus lah nangaran nang dirinya nang rahasia dari itu nyata dari itu lah menyatakan dari itu kada pepajahan ikam iblis yang aneh nak parak 1000 kilometer tak ipai sudah karena menggoda kita. Nah kita tahu siapa nanti wujud siapa nang ada di parakinya. Nang tergoda itu kita nang masih mengadakan wujud kita. Aku yang nang rahasianya aja sifatnya siapa nang mau memarake. Mau sudah sampai kedudukan di sini. Ada kawa. Aku madakan makanya kalau sudah orang duduk ke sini kita kan lagi di setel orang. Makanya kalau sudah orang kedudukan sini karena lagi nang halal, karena lagi nang haram, subahat, karena lagi semuaan halal berataan. Halal beritaan. Makanya di sini rahasia tadi tuh makanya sudah aku padahkan duduk di sini maling gak ada lagi. Iya. Namun nih masih anak mengambil ampun orang, ikam sudah sampai nih lah tetap mengambil ampun orang belum lagi. Kada maksudnya aku memahamakan. Iya. Kan tadi itu kan halal berataan. Halal ampun orang berataan. Kalau lalu ikam merasa nak mengambil ampun orang, tunggu ya. Kira-kira polisi menangkap ikan. Terima paham boleh kamu sudah? Iya. Kamu nih Allah baik itu malah bobot jahat. Allah yang baik nih. Allah tuh baik kalau Allah baik. mau lah bobot jahat. Nah bobot jahat itu siapa ki? Kita merasa kita masih bobot jahat. Bukannya halal itu lalu mengambil ampun orang bukan darah anak itu maksudnya halal tadi itu kita kan ada lagi nang rasa ragu-ragu
misalkan kita begawi, nah dapat ini apa? Amun jika sudah menerima datangnya sudah, di mana salahnya? Di mana datang salahnya? Adalah Tuhan yang memberi negara baik. Jadi orang di sini kedudukannya suci dehnya, dirinya itu suci. Nah, amun sudah dirinya suci, kamlah aku madakan kalau sudah orang kedudukan di sini. Biar kada bodoh lagi sembahyang, bahasa kasarnya tuh sah di dalam hakikat. Tapi kalau di dalam syariat, makanya mun hendak ada tepina jangan kelihatan orang. Amun yang kelihatan orang, dipitah orang ikam. Iya. Makanya dirahasiakan, maksudnya berasia. Rahasia tadi ya Ini contoh nala. Kalau syariat kalau tercapai bupinan batal kalau. Nah, misalkan ikam bodoh sudah, tapi kamu orang hakikat. Nah, orang hakikat. Berarti ikam tercapai, aku tercapai orang. Dasar batal ikam. sama saya sambil Ikam merasa kalau sudah. orang nyamber Jika nala, batal aku nanti. Dasar batal. Tapi boleh ikam terjatuh. Kada batal, dasar kada batal. Ana pidani abdi, aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku aja Tuhan. Boleh kamu merasa batal, boleh kamu merasa kada-kada. Jadi buku kuatan suhut aja lagi. Aku nih kamu kuat menyuhut karena ada lagi diriku nang ada nih diri suci, maha suci. Diri Tuhan tuh mulai batalan. Diri yang suci, makanya nur tegatuk nur mola batal. Ini kada aku tegatuk pebiniannya teh batal. Coba nyan nur begatuk mola batal. Nur itu kada lelakian kada bebinian. Nur itu jahirnya ya insan manusia. Bangaran batang tubuh. kan bini kan lelaki Kan bebini lagi. Nur itu kada bukan bebini bukan lelaki. yang sifat Nur arti nur tadi itu daripada nur apa? Nur Allah. Nur Allah jahir bangaran Nur Muhammad. Nur itu nang pertama kali diciptakan Tuhan nur cahaya dirinya. Cahaya dirinya nur tadi itu cahaya dirinya. Makanya nur Allah menjahirkan kepada Nur Muhammad cahaya dirinya. Nah jadi amun jika memandang nur lawan nur karena nurun ala nurin, di mana batalnya? dirinya kepada dirinya Mau lah batal orang suci. Nang kada batal tuh perasa ikam ada, mun ikam adanya dia batal darus. Itu karena gurungnya dipikir. merasa Makanya sudah kepada ibu buahnya. Jago bubuhannya jadi nege bubuhannya itu bubuhannya. Anu jar mana aku nang guru tuh. Anu jar ini mah ya aku ustad ya. Kenapa ya aku? Aku anu ulun tadi itu anu memati samut jar. Siapa? Berusaha lah. Jago ikam merasa lah dari mati ini merasa berarti berdosa jago. Berdosa jago ikam. Itu jago makhluk Allah jago. Ikam boleh jago membunuhnya. Tapi jar aku karena anu tadi kada sengaja tapi kamu jago tahu kalau dari itu membunuh semut merasa kalau jago merasa yang jago berdosa lah kada berdosa jago tetap amunnya ikam kada merasa jago aja berdosa biar 1000 jago ikam mati tapi ikam kada merasa kada apa-apa jago kada berdosa. Ini contohnya jago guruku bahari nah banyak samut badilai di sini mati sidin kayak bahari aku melihat nah samut banyak jadi mati sidin aku sidin. Makanya pembeli ikan mau mati berdosa. Pembeli na ampunnya seorang mau mati di mana berdosa. Duit ikam seorang tuh ikam habiskan berdosa lah. Amunya duit orang ikam belanjakan dicari ke orang. Berdosa menghabiskan duit orang. Nah, tapi ikam punya kawan kayak ini harus pas dulu pemakaiannya kada konang hanya kada konang banu luar banu antak unang kayak itu bawa kayaknya amunnya kada kau yang digawe ada boleh mati binatang amunnya kada pas bujur jadi mati jangan mati karena Allah itu bersifat kasih sayang segala binatangnya bilanya sudah merasa makanya jangan tahu matinya mukanya tapak hati-hatilah itu berdosa. Kamu ini seorang menapak. Iya. Kamu ini menapak. Seorang menapak. Ayo hati-hati mending menapak. Mati berdosa. Ikam jadi malaikat maut ngarannya tuh mencabut nyawa-nyawa. Yang seorang tebang tuh dah. Iya. Apa yang lo? Ya lah. Iya. Bagaimana?
Nah jadi kamu sudah nang itu siapa nang ikam tamu itu hakikat Muhammad pada tanah. Tak ada lebar Muhammad lelaki yang bebinan tua angkum muda tua. Ikam pandang hakikat itu kada berlepasan mata biar aja melihat jahir. Ada bapak mata melihat jahir jadi ada bapak mah batin ulang batin mah mengiyakan mentasdiqkan dari itu. Jadi jangan dipahami maksud kunang kalau sudah kayak itu karena ada lagi nang halal, ada lagi nang haram subat lalu anak mengambil ampun orang ayo aja nak mengambil ampun orang laksanakan ambil cuma hati-hati ditangkap polisi ditangkap orang kampung namun sudah tahu nang kayak itu jadi yawe karena di hukum adat ada makhluk ya kan kamu secara hakikat kan ada lagi ampun siapa haknya kan ada lagi ampun orang berataan. Nah makanya saya tuh kepadahkan di sini kalau pandang sini kan ada lagi kalau maling kalau memakai di sini makanya boleh kita memakai hakikat dari itu kurang memukuli maling kita jangan umpat maling itu menjalankan kudrat dan irodatnya aja kita tahu nama menggerakkan maling itu siapa nama berbuat maling itu siapa. Maulah kita memukuli orang tuh. Nah, tapi kalau kita bakal keluar pada nang di dalam ini tadi itu bakal keluar lalu kita memandang ada maling mau mengambil ampun orang lalu dipukuli gak sesuai dengan hukum adatnya tadi itu. Nah kalau adatnya di hakikat tadi itu boleh. Nah makanya masih ada orang kedudukan di sini mau lagi mitirat orang mau lagi sakit hati biar disambati orang biar ikam menyambati misalkan ikam menyambati aku kalau nang ikam sambat itu sebenarnya orangnya kan ada nang ikam tuh kan ada orangnya boleh aku sakit hati kecuali ada im sakit hati unim kan ada nang hak aja lagi kenyataannya aja lagi di mana sakit hatinya dan lagi apa nabi kayak itu kada membalas lagi itu nabi kada mau membalas nabi kada merasa dirinya bang nang di kada merasa si dirinya nang dia nang umat dari itu nang dipukul dia nang disambati dari sini kada tetap senyum sini tetap senyum padahal itu yang perbuatan lain manusia iya sini memang makanya di ayatnya itu kan ya Muhammad ya bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar tetapi Tuhan mulai yang melempar itu sama nang kainina la tudrikul absar wa huwa yuridul absar wa la tipul khadir dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata tetapi dialah yang melihat segala penglihatan dia bersifat lemah lembut lagi maha mengetahui nih jadi Tuhan itu kada dapat dicapai oleh penglihatan mata itulah la tudrikul absar wa huwa yuridul absar wa la tipul khadir itu di dinding itu nah di gambar foto ada tulisannya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Nah, jadi Tuhan itu karena dapat dicapai oleh penglihatan mata, tetapi inya nang melihat segala penglihatan ini. Si diri sudah nang melihat. Ini contoh nala hujan guntur-guntur tengah malam kadap lah ada sabut berjalan sabut tirang melihat aja Tuhan pahaman orang lagi apa Tuhan melihat sekalinya nang di mata samud tuh bang sudah Tuhan melihat mata samud itu sudah melihat Tuhan lalu kemana ya melihat itu Tuhan tuh sama itu dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata tetapi dialah yang melihat segala penglihatan dia yang melihat segala penglihatan binatang apa aja semua siapa nang ada bisi mata di dunia ini itu laksana hakikatnya Allah nang melihat Nah Allah nang melihat jadi kemana aja Allah tuh ada kita hari-hari marak Tuhan tapi kadang-kadang sadar hari-hari Tuhan tuh diarak kepohomaan diarak WC diarak tulak diarak penglihatannya guring diarak bangun diarak buka diarak berjalan diarak pemotor diarak mobil diarak pesawat diarak mati diarak kada sadar diri Tuhan tuh sekejap kada pernah memisahi jasad dia kada pernah. Karena apa? Karena pinandu. Pertanyaannya Allah tuh bukan banyak, bukan satu aja lah.
Padahal orangnya banyak. Manusia. Allah itu satu aja, jahirnya banyak, rupanya banyak, rupa. Nih contoh arti rupa tuh, nalah yang pada paham ke arti rupa. Nih rupa, ya pengarannya Betul. nah ini gelas. Nah ini kaca. Ini kaca. Nah, Ini kaca. Berapa dah rupanya? 3. Cari lagi rupa kaca. Nang wujudnya kaca, rupanya lain. Cari lagi cermin, lain lagi. Banyak kalau rupanya. Satu ya kan. Banyu, air, ombak. Iya. Itu ngaran rupa. Nang rupa tadi itu ombak rupa banyu. Buih rupa banyu. Lautan rupa banyu. 3 rupanya. Pada satu aja banyu wujudnya. Seluruh alam semesta ini wujudnya Muhammad aja. Wujud alam semesta ini Muhammad aja ngarannya. Apabila kada kenal Muhammad, kada kenal Tuhan. Karena yang tahu di Tuhan itu hanya Muhammad aja orangnya. Sedangkan Muhammad itu sudah ada di diri jahir batin kita. Sudah gaib. Nah, diri jahir batin kita ini adalah kenyataan Muhammad. Ayo, amun yang memandang luar mata, iya, karena kau melihat, itu nah, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Tetapi dialah yang melihat segala penglihatan itu. Tuh. Jadi segala penglihatan kucing ya sidin yang melihat, penglihatan nyamuk sidin yang melihat. Ayo, nyamuk, penglihatan sidin dulu. Berarti nyamuk ada lebih sidiri. Ada lebih sidiri nyamuk. Iya, kucing ada lebih sidiri. Kucing itu gerak siapa? Siapa yang menggerakkan kucing itu siapa? Amun dia kada nang hayat tuh kada bergerak kucing tuh. Nah, mun dia kemana bingung lagi, nih nama diam nih nah. Nang kada ada benyawa nih nah. Ini siapa nama dia makan? Tetap juga si hidup nama dia makan. Amun dia kada ada hidup kada ada wujud ini. Ini berdiam kalau nah. Jadi gerak dan diam kita adalah gerak dan diam Allah. Maksudnya Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan. Allah yang mendiamkan. Kalau pak hendak melihat Tuhan tuh dilihatin yang benda-benda bergerak aja kada, pohon berdiam aja game. Tetap hadir Allah Taala itu. Kada bisa kada hadir. Ada pahaman kayak ini adalah orang awam. Allah tuh banyak. Kada ada Allah banyak. Ada satu aja. Allah tuh asa satu aja. Allah itu asa cuma jahirnya banyak, bermacam-macam rupa. Makanya seluruh alam semesta ini termasuk tubuh kita ini ngarannya rupa Muhammad. Muhammad itu diri Tuhan. Allah itu nama Tuhan. Lalu Muhammad itu nyata di insan, pengaran manusia. Rupanya Rudi. Rupanya Rudi. Kamu sudah melihat Rudi, mau lah terlihat. Kamu sudah melihat buih, ada yang melihat buih, terlihat aja banyu. Kamu sudah terlihat Rudi nih, masa kalian melihat Tuhan? Iya. Tidak boleh. Ini seorang yang melihat. Makanya amunnya penglihatan Allah, wujud ikam nih hilang. Amunnya penglihatannya itulah. Makanya Allah melihat dengan penglihatannya. Allah melihat dengan penglihatan. Bukan penglihatan kita. Melihat Allah itu dengan penglihatannya. Berpandang-pandangan. Berpandang-pandangan, bermisraan. Iya. Hebatnya. 2 jam. Makan tuh banyak lagi makan. Tak boleh kada. Belum itu. Oh ya. Situ mana? Situ kada mau. Kada. Lu makan lah. Banyak makan makanan. Belum habis lagi. Nih, kopi. Mau habis lagi nih. Tuang kurang kopi. Nyaman nih kamu terbuka. Pengetahuan terbuka. Jadi yang di Quran situ
Barang siapa yang ingin mengenal aku, sewaktu-waktu nanti akan bertemu dengan aku. Kan yang kita ayatnya tuh. Ada di Quran tuh. Kamu ini bujur-bujur hendak mengenal Tuhan, saya dikenalkan Tuhan kita. Tuhan kada bisa bohong. Makanya nanti kehendaki Tuhan itu kesungguhan kita. Dan ini sungguh-sungguh kan kada menuntut nih. Bang kadang-kadang terkenal kali sudah kolernya datang. Apalagi orang memahami. Aku berapa orang aku pandai keadaan paham. Kamu ini kami tinggi pan aja. Aku udah tahu itu aja. Udah paham aku ya itu. Ada nama waktu orang meronda di sana. Membuatnya kayak nangan aja. Aku kayak senang itu. Kada paham aku ya. Bah tinggi pun punya kamu ini ya. Nggak pernah aku dengarnya. Nggak punya aku tinggi. Ini aku wajib aku nggak. Ya saya mikir kalau orang kada paham. Ya sampai kada tahu aku ini. Sebenarnya makanya apa itu bacanya disitulah ilmu itu apa sebenarnya yang dikatakan ilmunya ilmu itu apa. Jadi yang dikatakan ilmunya ilmu itu adalah tidak tahu akan ilmu. Tidak tahu akan ilmu. Nah, itu sebenarnya ilmunya ilmu. Kan ilmunya ilmu itu adalah tidak tahu akan ilmu. Itu maksud ilmunya tadi itu. Pahamannya tadi itu nang tahu tadi itu ya nang mau tahu yang bersifat ilmu. Kudrat irodat ilmu sifat Allah. Sifat kita bungol bodoh. Jadi nang ibaratnya nang yang inya kada enak belajar, yang inya enak belajar itu kayak apa itu? Yang kada enak belajar yang ini kayak apa itu dari siapa? Itu dari nafsunya. Oh nafsu pulang lah. Nafsu. Itu lain dari Allah gitu deh. Sebenarnya sudah bertulis juga di Lauhul Mahfuz. Nah, ikan paham lah tuh arti Lauhul Mahfuz itu paham lah Lauhul Mahfuz tadi itu. Kalau pang dikira ikam Tuhan yang menghendaki orang yang kada belajar, yang kada tahu Tuhan menghendaki. Bukan Tuhan dipahamannya kayak ini nala. Tuhan maha tahu. Ya. Misalkan kan ikam ini kan sebelum kau ciptakan, ikam ini sudah kau beri akal. Sebelum diciptakan ya, jadi pas diciptakan ikam kan diberi akal dah. Nah, Tuhan sebelum ikam ganal nih, sebelum ikam dilahirkan di dalam parut tadi itu Tuhan sudah tahu perjalanan hidup ikam nih. Kayak sudah tahu nang otak ikam nih mihirit kemana, nafsu ikam nih mihirit sudah tahu Tuhan. Ditulis Tuhan ditulis Tuhan sudah jelas Mahfud. Bukan itu Tuhan menghendaki nang ikam lagi itu bukan. Ketahuan orang sudah perjalanan ikam tuh ketahuan orang. Ketahuan sudah. Nih ikam lahir. Ikan pintar atau ikan bungol nih. Lalu ikan bungol tadi itu ikan bermaksud minuman ini sudah tahu Tuhan nih. Sudah tahu. Lalu itu ditulis. Bukan ini ditulis sudah baru ikan sudah tahu Tuhan itu sudah tahu. Makanya Tuhan itu bersifat maha tahu. Sebelum ikam ada nih batang hidung ikam ini belum ada. Beluman lagi nang kuitan ikam belum lagi kawin. Sudah tahu ikam ini pacangan lahir. Nah, ikam pacangan lahir ini perjalanan ikam itu sudah tahu Tuhan. Ikam kena berdoa, lonako minta sini kena. Nah, buka bulakan ikam kena orang membawa pelajaran ikam kena hendak. Aku sudah tahu ya Tuhan. Dan ikam kita sesat, aku sudah tahu. Ikam kada mau dibujuk Tuhan kan sudah. Itu betul sih dalam apa? Bukannya Tuhan dulu menulis hanya kita berjalan kada. Tuhan sudah tahu. Nah, apa nang ikam jalani? Makanya kita diberikan Tuhan akal. Jadi akal kita ini kan nafsu kah? Kebaikan yang kita bukakan. Nah itu bersifat Tuhan tuh maha tahu. Jadi nih, ikam tahun ini kena berdoa kena ku kabulkan nih, hanya ditulis Tuhan. Tahu sudah Tuhan dia tulis. Jadi doa tadi itu bukan merubah. Sebenarnya berubah longgar boleh dari sudah bertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah ada tulisannya. Kan tanggal sekian kena berdoa kubari. Tanggal sekian kena berdoa kubari. Sudah ada bertulis. Nah, paham lah ya. Tinggal menjalani aja lagi. Menjalani aja sudah tahu. Tahu tuh nggak tahu.
yang sudah masuk neraka kada itu sudah tahu sudah. Nih ikam pertama kena banyak lahir ikam berguru ikam ke Arab ini ikam alim batu kan ikam sesat ikam kena jadi orang munafik ini sudah tahu tuhan tahu sudah bertulis itu dahulu Tuhan tahu hanya ditulis. Makanya setelah Tuhan menciptakan Nur Muhammad ngarannya kolam dulu diciptakan Tuhan kolam itu ya lo mahfud tadi itu lo mahfud tadi itu ya kolam tadi itu Kalam manusia nih seluruh alam semesta. Kolam tadi itu iya papan yang bertulis ngarannya lo mahfud tadi itu. Jadi bumi wah apabila hancur ada sudah ada apa orang bencana sudah bencana corona sudah ada semua kan simpun. Jadi kenapa Allah tuh hendak menyediakan neraka dan surga le? Karena ada nang bebaktinan kada. Ada yang berbakti. Kada. Kenapa? Jadi Allah nang berbakti diciptakan juga. Itu kan diberi akal. Akal tadi pulang. Diberi akal kalau diberi akal. Kau kan mau menggunakan akalnya. Amuninya tergoda makanya ada perjalanan kisah iblis. Ajajil nang menggoda iblis. Adam tuh di surga diturunkan Tuhan gara-gara apa? Sombong. Makan buah khuldi. Oh iya, ya iblis kalau menggoda. Iblis. Nah jadi jari iblis, ya Allah, biar aja ulun jadi penghuni neraka. Ada perjanjian ini sudah lo Tuhan. Tapi ulun jangan minta tangguh sampai hari kiamat. Ulun kekal hidup dihidupkan Tuhan sampai hari kiamat. Cuma jar Tuhan, ulun hendak menggodai umat anak keturunan Nabi Adam nih supaya mengawani ulun di neraka. Jadi jar Tuhan silahkan jangan goda, tapi pembelinya beberapa kalau aku ikut karena kaum goda. Sudah dipadahkan Tuhan tuh. Lalu nang orang nang berjauh Tuhan ini ya tuh goda ya nang upat di neraka karena buahnya masuknya. Nah itu kan kisahnya di Al-Quran tuh. Kisah perjalanannya tadi tuh akal kita kan diberikan akal itu dari Allah juga. Semua dari Allah semua kalian. Makanya sudah kupadahkan kalau nya karena gerak Tuhan kaulah kita ambil. Cuma Tuhan lah nang menjadi maling tuh lain Tuhan kalau nang jadi maling tuh ini contoh nalah maling mengambil barang orang amunnya karena kodrat Tuhan kaulah yang bergerak maulah Tuhan dipadahkan maling karena mau Tuhan dipadahkan maling nang dipadahkan maling makhluk karena di makhluk hukumnya menggawian Tuhan tuh kada istilah yang salah tapi tetap kodrat Tuhan tetap kodrat Tuhan yang kejahatan kebaikan itu tetap dari Tuhan semua datangnya izin Tuhan seberata nang bom atom diledakkan tuh izin Tuhan menyekarda izin Tuhan corona nih nang menyekarda izin Tuhan ada corona ini semua izin Tuhan tidak bergerak satu jarah pun diketeksi izin Tuhan hanya membuktikan kekuasaannya makanya ada jahat ada baik cuman nang datang baik tadi itu memang datang Tuhan juga cuman nang menggawinya lain Tuhan nang menggawinya ya makhluk tadi itu wujud jasadnya ada kalau di makhluk kalau kita kisah makhluk kalau orang yang kisah hakikat itu ada bersih semua nanti apa karena ada lagi yang dipandang apal Tuhan berataan yang di alam semesta ini nah, apalagi dipandang berarti yang jahat itu adalah perbuatan Tuhan baginya kada tahu apa yang kalau mempunyai akal itu diberi akalnya tadi kalau digunakannya mengenal laun yang si hak tadi itu ikam jangan mengira bahwasanya perbuatan jahat tadi itu Tuhan yang menggawi jahat bukan kayak itu salah perbuatan yang orang jahat tadi itu memang Tuhan kodratnya pun Tuhan kodrat kehendak kodratnya menggerakkan itu kan kodrat Tuhan ya cuma nang hendak ini bisa salah tadi itu nafsunya kalau dari setan tuh kalau memang iblis menggoda kuasa Tuhan tetap menggerakkan biarnya hendak bunuh diri tetap tuh menggerakkan nah jika hendak bunuh diri itu tetap ya hakikatnya gerakan Tuhan juga coba Tuhan kan menggawi kam itu dipandang syariat kalau hakikat kan ada lagi tetap gerakan Tuhan semuaan afal Tuhan berataan berlaku tetap afal Tuhan yang berlaku makanya kalau dijahirakan kita kalahnya di nafsu